Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jendela Dunia. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih dari kelas 11 DKV 2, yaitu Bang Bintang. Beliau ini suka banget yang namanya membaca buku. Dan kita juga akan tanya-tanya mengenai buku yang sedang Bang Bintang baca untuk saat ini. Nah, ini dia Bang Bintang. Oke Bang, kali ini aku mau nanya nih soal buku atau novel yang sedang Abang baca. Nah, untuk saat ini tuh buku atau novel yang sedang Abang fokuskan dalam Abang baca itu buku apa Bang? Ya, baca. Untuk sekarang saya sedang berfokus untuk membaca novel berjudul Bungkam Suara yang ditulis oleh Jay Saira. Oh, jadi novel ini tuh bisa Abang jelaskan nggak Bang, gimana sih identitas bukunya atau sinopsisnya gitu Bang? Pertama-tama untuk judul yang tadi saya sebutkan tadi yaitu Bungkam Suara yang ditulis oleh Jombang Shantani Hairan atau biasa dipanggil dengan Jay Sairan. Diterbitkan oleh Grasindo dengan jumlah halaman 366 halaman. Banyak juga ya Bang halamannya. Nah, ini juga. Jadi kan dengan halaman yang sebanyak itu kan Bang, Abang bisa jelasin nggak Bang sedikit tentang isi buku ini? Sinopsis buku ini Bang, seperti apa itu? eh Latar dari novel ini yaitu dalam sebuah negara fiksi yang disebut yang bernama Negara Kesatuan Adat Lemunesia atau yang biasa disingkat dengan Nakal. Ada tradisi penting di negara tersebut, ini mana hari bebas bicara itu seluruh kalangan bebas berbicara tentang apa yang mereka pikirkan ataupun yang mereka ingin sampaikan, boleh dari kalangan kasta terbawah maupun petinggi dari pemerintah. Kemudian novel ini diwakili oleh karakter utama yaitu Jujur Timur atau yang biasa dipanggil dengan Timi. Nah, si Timi ini dia memiliki keluarga yang keluarganya itu keadaannya sedang terpuruk karena bapaknya itu di penjara. Nah, untuk mengeluarkan keluarganya dari keadaan terpuruk itu, Timi ini rela masuk ke dalam sebuah kelompok rahasia di mana kelompok itu menggunakan hari bebas bicara itu untuk melakukan propaganda di media sosial ataupun di media online lainnya sehingga bisa mencapai tujuannya, dan Timi pun bisa menggunakan itu untuk mencapai tujuan dia sendiri. Jadi itu kayak seperti novel politik gitu ya Bang? Ya. Ada itunya. Nah, kalau pendapat Abang nih, ada nggak evaluasi nih untuk novel ini? Seperti kelebihan dan kurang ya? Iya. Untuk kelebihan dari novel ini, menurut saya dari segi dunianya terasa seperti dunia nyata yang bahkan secara tidak langsung disinggung langsung dalam novelnya. Kemudian dari dinasti politik yang dimana di sini memiliki sistem politik yang berbeda dari biasanya, dengan puncak dari pemerintahan tersebut ialah pemangku adat. Kemudian mungkin dari unsur bagaimana cerita ini dibawa menggunakan bahasa ringan sehingga mudah dipahami. Nah, itu aja. Kemudian kekurangan dari novel ini terkadang ada beberapa istilah yang baru kita baca. Contoh itu apa Bang? Istilahnya itu? Ada beberapa kalimat politik yang sampai sekarang pun belum saya pahami. Bahasa asing lah ya? Ya, bahasa asing. Untuk bagaimana politik itu bekerja. Jadi kemudian mungkin dari bagaimana untuk siapa buku ini dibaca, karena buku ini mungkin tidak cocok untuk dibaca oleh anak di bawah umur. Nah, itu aja Bang. Jadi buku ini tuh emang suasana politiknya sangat kuat kali ya. Ya. Nah, untuk buku ini tuh bisa Abang jelasin nggak gimana sih kesimpulan nih? Ya, apa isi buku ini tuh seperti apa gitu kesimpulannya?
Kalau kesimpulan dari saya, mungkin novel ini cocok dibaca oleh baik dari kalangan remaja hingga dewasa karena ini mengangkat unsur politik yang mungkin sangat berkaitan erat dengan dunia kita saat ini. Kemudian untuk pesan yang disampaikan oleh novel ini adalah mungkin kita sebagai orang dewasa kita harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh omongan dan apa yang kita sampaikan karena omongan itu harus dipertanggungjawabkan kemudian kelak. Oke. Oke sahabat Jendela Dunia, kali ini kita sudah sampai nih di penghujung video. Nah, aku mau mengucapin makasih banyak ke Bang Bintang yang sudah bisa datang ke podcast kita kali ini. Nah, untuk teman-teman Jendela Dunia, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Nah, semoga kita dapat berjumpa kembali ya di lain kesempatan. Terima kasih semuanya.